Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel Kak Jum kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia dan di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dengan keadaan asal walafiat. Semoga dengan Allah SWT dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa teman-teman semuanya dan selalu bersyukur ya Allah guys. Kak Jum selalu bersyukur ya guys. Nih Kak Jum ini kerjaannya Kak Jum di Singapura guys. Kerjaannya Kak Jun itu berbeda sama teman-teman Kak Jun di luar negeri ya. Pasal Kak Jun itu kerjaannya tuh bikin kayak gini, ini kayak bayi guys. Ini harus nyuci dulu, harus bersihin dulu. Kalau kakak habis balik kerja gitu harus buangin cuci di kamar mandi, terus cuci kamar mandi, terus bersihin sampai hilang rambutnya. Karena nanti kakak kerjanya kan misalnya ini taruh kanji nih guys, taruh kanji, lepas itu ditaruh waxing kayak gini, taruh waxing sama bedak Johnson itu. Nanti kasih pernah bikin video dulu ya bedaknya. Oke guys, Kak Jum ini bikin video bukan karena sombong, bukan karena Kak Jum nih mau gimana enggak guys. Kak Jum bikin video ini dulu waktu corona Kak Jum tuh boring, nggak ada kerjaan apa-apa gitu. Kalau udah selesai rumah kerjaan nanti kita sedih gitu guys, mau keluar rumah nggak boleh, mau jalan-jalan juga nggak boleh, semua di lockdown kan. Kak Jum bilang sama bos aku, sama kakak aku bilang mau bikin video gitu kan. Udah bikin nggak apa-apa, asalkan kamu ini berbuat baik gitu kan, jangan berbuat yang nggak baik gitu, nggak boleh gitu kan. Agama Islam kan semua ada pantangan gitu ya. Iya Kak, saya insya Allah berbuat baik gitu. Yo ini waktu di Singapura deh guys, karena Kak Jum awal nih kerja ke luar negeri awalnya bukan Singapura, awalnya Kak Jum ke Arab Saudi dulu gitu ya, ke Arab Saudi dulu tahun 2000 guys, tahun 2000 kurang 2 tahun kok 3 tahun gitu ya guys, saya lupa Kak Jum itu cara Saudi dulu. Itu saya kerja itu karena ekonomi guys, bukan karena saya ninggalin anak ataupun saya kerja mau cari kebahagiaan Kak Jum, nggak ada. Pokoknya dari awal tuh Kak Jum udah kerja di rumah, udah kerja macam kayak tani, macam kerja kayak apa-apa Kak Jum udah kerja gitu, udah kerja. Tapi Kak Jum punya anak perempuan, umurnya sekitar mau lulus kelas 6 gitu loh guys. Mungkin kelas 5, kelas 6 mau maju ke MTS atau ke SMA atau ke SMP gitu ya. Anak Kak Jum tanya sama Kak Jum, "Mama, aku nanti minta sekolah MTS itu negeri Gading itu Karangawan di desa Kak Jum ya. Kalau anakku mau sekolah MTS, kalau bapaknya juga kerjanya nggak seberapa guys. Kalau kita untuk makan keluarga cukup, ya cukup. Kalau untuk sekolah anak, untuk bayar anak sekolah, untuk bayar uang gedung, semuanya dari mana guys? Kan nggak bisa gitu guys. Mau pinjam kemana, cari kemana? Ya kita sebagai orang tua kan punya anak 2 ya guys, ya kecil-kecil, yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 8 tahun atau itu guys. Aku bilang ke dukun pijet itu, sekarang udah meninggal dia, dukun pijet itu aku tanya, dia kan selalu ada orang yang jajan di situ guys, ada warung gitu orang makan. Aku bilang, Mak Dezul, nanti kalau ada orang cari orang pekerja ke luar negeri, ke Arab Saudi, aku tolong didaftarin gitu kan sama tetangga aku yang suka ngurut itu. Iya Mak De, nanti kalau ada aku bilangin. Alhamdulillah guys, saya baru tanya tengah hari, sorenya dekat rumah aku gitu, katanya Mak De, ini ada orang cari kerja di luar negeri, katanya ada visa gitu guys, ada visa. Padahal waktu itu Kak Jum tuh nggak sekolah, nggak sepinter kayak zaman sekarang ya kan, lulus SD LMI, cuman nggak sepinter kayak orang-orang zaman sekarang kan, zaman dulu berbeda gitu ya. Terus Kak Jum tuh niatnya lillahi ta'ala itu, aku bilang gini sama Allah, ya Allah, aku mau niat kerja ke luar negeri bukan semata-mata ninggalin suami atau ninggalin anak, karena faktor ekonomi gitu guys, faktor ekonomi yang nggak bisa lancar, yang untuk makan sehari-hari cukup gitu kan. Kalau rukunan tangga nggak cukup, kalau rukun tangga ada pernikahan, ada kayak meninggal, itu nggak cukup guys buat rukunan tangga gitu kan. Terus namanya ibu nih kan, kalau anak masih kecil-kecil, masih digendong, masih jalan-jalan, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu belum kerasa. Kerasanya kalau sudah anak minta
sekolah yang tinggi itu baru kita kerasa guys, kita kerasa. Pas itu kita terus berpikir kalau aku nggak bisa baca, aku nggak bisa, terus gimana nanti cari kerjaannya di sana gitu ya guys. Oke guys, pas itu Kak Jum terus paksa itu tetangga Kak Jum itu bilang, aku ngerayu anakku dulu guys, katanya jaraknya cuma 3 hari guys. Ngerayu anakku dulu, malam tak tidurin, tak tanyain, Dek, Mbak, Mama tak kerja ke luar negeri ya, ke Saudi. Nanti adik kan selalu minta rumah cantik, adik minta itu ayam, adik minta padi. Kan tetanggaku selalu panen padi, panenan ayam gitu guys ya. Dia bilang, Mama kenapa nih saya kok nggak punya sendiri sawah ya Mama, ya saya kok nggak punya sendiri ayam ya Mama ya gitu, yang laki gitu guys. Lalu Kak Jum itu ke tetangga kan ada yang motongin padi. Kak Jum selalu orang zaman dulu tuh namanya derep gitu ya, namanya derep tuh misalnya kita dapat 10 kilo, kita dapat 2 kilo gitu guys. Kadang-kadang dapat 12 kilo, dapat 2 kilo gitu misalnya gitu ya. Dikelumpuin nih guys, dikelumpuin, kita jemur depan rumah gitu ya. Nanti anakku yang laki itu bilang, Mama nggak apa-apa, Mak kerja aja, nanti adik yang jaga padinya, nanti kalau ayamnya makan adik pukul 5 kan buat makan adik sama mama mbak papa gitu. Iya dek gitu, nanti saya kerja ke sawah sama orang-orang gitu, kerja. Anak yang laki tuh yang nungguin, jangan sampai dimakan ayam orang ya Mak gitu. Iya gitu, dicoga sama dia, jangan dimakan teh, itu buat makan aku sama mama sama bapak sama mbak gitu kan, anak yang laki gitu. Apa itu kasihan sama dia kan, tetangga pada punya padi, udah punya pitik ayam diminta gitu, karena kita nggak punya ya namanya orang tua mesti nangis guys ya, mesti nangis, anaknya minta mesti nangis gitu. Lalu aku ingat sama dia gitu, tapi kelanjutannya guys benar-benar luar biasa ya. Lepas itu udah nangis, aku sedih kan guys, sedih. Aku tanya sama dia, Dek, Mama saya kerja ke luar negeri di Arab Saudi, gimana Dek? Adik di rumah sama Mbak, di rumah sama Bapak, Mama kerja gitu kan. Iya Mak, nggak apa-apa, nanti adik nggak nangis kok, adik di rumah sama Bapak nggak nangis, sama Mbak nggak nangis. Aku Mak, aku mau punya sawah Mak, aku mau punya ayam, aku mau punya rumah yang bagus sama. Iya, itu omongan Jawa, bukan omongan Melayu ya, omongan Jawa. Kak Jum Melayu satu pun nggak bisa guys, satu pun Kak Jum Melayu, Kak Jum nggak bisa waktu itu, nggak bisa. Terus Kak Jum 3 hari anak-anak udah membolehkan Kak Jum kerja ya. Anak udah memberikan Kak Jum kerja, terus Kak Jum ngomong sama anak-anak masih jangan nangis ya, sekolah yang bener, jangan ingat Mama gitu kan. Iya, nanti Mama, aku bolehnya 2 tahun aja guys, 2 tahun balik itu, bolehnya mana anak 2 tahun balik. Udah, ajen itu udah datang ke rumah, udah bikin surat-surat lengkap. Hari Senin kita pergi guys, jadi 3 hari semenjak orang dukun tuh bilang 3 hari kata ada visa gitu kan. Bener guys, bener nggak ngapusin tuh itu ajen tuh. Padahal orang kerja ke luar negeri itu kan kadang-kadang ada yang 3 bulan, 45 bulan sampai 8 bulan ya. Alhamdulillah guys, Kak Jum berangkat dari rumah sore. Aku bikin selamatan kenduri dulu biar selamat gitu ya. Aku ninggal anakku sekolah semuanya, udah sekolah sore gitu guys, sekolah madrasah gitu kan. Balik udah nggak ada maknya, terus maknya hilang apa? Ya Allah, sampai sekarang maknya sekarang nggak ada di rumah. Dia sekolah TK sendiri, dia sekolah madrasah sendiri, pergi ngaji sendiri, semua sendiri guys. Aku ada di rumah gitu kan. Terus aku udah sampai rumah agent itu diangkat pergi Saudi guys. Yang parahnya guys, aku ninggalin anak umur 3 tahun itu hampir TK ya. Ada temanku satu mobil guys pergi ke Jakarta, ada yang kayak anak umur 35 bulan, 35 hari ditinggal sama mamanya. Ya Allah, ngenes banget. Ada yang 35 hari, ada yang umur 5 bulan, ada yang anak umur 1 tahun, semua pergi. Saya sampai PT Amari Jakarta ya guys, kita nggak tahu teman tuh kemana, nggak tahu semuanya guys. Udah sampai PT tersebar kemana-mana, kita nggak tahu siapa yang terbang dulu, siapa yang udah hilang. Teman tuh udah nggak ada sama kita lagi. Satu PT itu guys, udah nggak kenal lagi sama aku. Nah, itu jalannya guys, kalau kita datang pertama ke PT, jalannya tuh ngesot yang dulu ngesot, kalau ngantri apapun tuh ngesot, bukan pakai kaki, dipakai pantat, ngesot gini guys. Jadi goyang-goyang kayak orang goyang-goyang gitu, nggak pakai
kaki pakai goyang-goyang, tapi Kak Jum udah tekad bulat mau cari duit untuk anak ya, untuk bagakin anak, tekad bulat bagakin anak. Kak Jum nggak ingat itu susah, nggak ingat itu payah, nggak ingat semuanya. Ingat ya Kak Jum mau kerja ke luar negeri gitu aja guys, diterima guys. Aku datang ke PT itu pertama kali masuk ke PT kan ngantri tuh, kayak mau masuk PT ngantri depan pintu mau masuk ke PT itu ngantri dulu ke depan PT, ngantri puluhan jutaan manusia ngantri satu persatu, ditanyain pakai surat kabar gitu, di kotak surat kabar itu dipasang satu kotak tulisan. Padahal Kak Jum itu surat kabar nggak pernah ngelihat, ya kan, nggak pernah ngelihat apapun tentang itu. Ada surat kabar lewat itu depan aku, kasih surat kabar, bukan lewat, depan meja ada surat kabar. Kamu kerja ke Arab Saudi? Iya Pak. Siapa yang nyuruh kamu? Saya sendiri Pak. Kenapa kamu kerja ke Arab Saudi? Kamu punya suami? Kamu punya anak? Punya ini ya? Punya Pak, punya suami, punya anak 2 Pak, gini-gini. Kamu nanti betah di sana, enggak ini betah di sana. Insya Allah saya betah Pak, kayak gitu. Nanti kamu di sana ini majikan betah Pak gitu. Pokoknya umur aku baru 27 tahun waktu itu guys. Aku udah 27 tahun, aku nikahnya udah 27 tahun, masih aku tinggal 27 tahun. Lepas itu ditanyain di PT kamu guys, ditanyain di PT. Lepas itu aku baca di surat kabar tadi satu kotak itu, aku baca semuanya, bisa lolos guys, lolos pun nggak jalan kaki guys, masih jalan pakai ngesot tadi, nggak jalan kaki, ngesot pakai pantat, jadi goyang-goyang pakai nanti tasnya yang dibawa dari rumah tadi didorongin ke depan gitu, sampai ke depan sana ditanyain lagi guys, kamu sudah ada majikan gitu, tapi kamu harus sekolah dulu, ujian, panjang perjalanannya guys, ujian dulu gitu dulu. Pas itu udah ujian, udah semuanya, mereka itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca guys. Kak Jum bisa nulis guys, cuman nggak terlalu pandai lah, nggak terlalu pinter kayak orang zaman sekarang kan, anak kecil pada pinter gitu. Kak Jum nggak terlalu pinter banget gitu, enggak gitu. Masih polos, masih belum tahu pojoke coba cara zaman dulu ya. Tahu-tahu Semarang juga nggak pernah lihat, Jakarta apalagi yuk guys. Kita pergi gitu aja. Oke, sampai PT, udah sampai PT. Itu disuruh sekolah paginya, upacara dulu, dipilih dulu, ditanyain dulu satu persatu gitu, dikasih seragam sekolah semuanya. Itu ambil waktu 3 hari guys, 3 hari katanya. Persiapan ujian 3 hari juga gitu, jadi 6 hari yuk guys, 6 hari persiapan ujian 3 hari. Lepas itu sudah ujian udah lulus, katanya hari Kamis kamu bikin paspor kayak gitu guys, bikin paspor, ngantri berapa banyak juta manusia ke dalam paspor itu. Tapi pembantu Singapura ada kayak dulu potong dipotong pendek itu rambutnya. Kalau di Saudi enggak, di Saudi potong pendek juga, tapi ada seragam. Sampai sekarang ada seragam itu guys, aku masih ingat sampai sekarang. Seragamnya atas tuh batik-batik ya, seragam itu guys, atas batik-batik, bawahnya polos kayak celana panjang model kain itulah, kain sing empuk-empuk tuh lagi pakai itu. Jadi bikin paspor pakai seragam itu sampai terbang ke Arab Saudi tuh guys. Kak Jum tuh nggak tahu terbang kayak apa, tapi semua dibagi tiket, dibagi paspor sama pegawainya yang di situ gitu guys. Bagi semuanya. Kak Jum nggak tahu apa. Terus sampai selesai pasportan, kita dipanggil lagi ke gedung, ini jam 3 nanti kumpul di area kantor semuanya, gedung mau di itu pilih yang siapa yang mau diambil majikannya masing-masing gitu guys. Semua ngumpul kabeh di dalam gedung situ, gedung PT Amri situ, gedung di dalam gedung, kita semuanya duduk di situ nunggu sampai dipanggil sama petugasnya, dipilih. Pertama kali Kak Jum dapat paspor tengah hari guys, sore kamu langsung paspor, selesai pasportan kita duduk di dalam gedung ya. Duduk sampai kayak pengajian gitu, melambak-lambak orang, mas beribu-ribu orang, nggak tahu berapa orang, banyak. Aku nggak ingat anakku, nggak ingat suami aku, nggak ingat siapa-siapa. Yang aku ingat adalah pekerjaan aku di Arab Saudi kayak gimana, kita belum pokoknya ceritanya panjang banget guys. Selesai itu Kak Jum terus tadi kan sudah ada pasporan tadi ya, ada pasporan, udah dipanggil itu tadi.
Terus aku duduk kayak aku pakai apa ya, kalau nggak salah aku pakai kudung kudung putih, baju putih gitu ya. Kudung putih, waktu itu aku punya baju baru gitu ya, putih-putih semuanya gitu. Aku duduk kacung jengkeng. Karena kan karena duduknya kan pada pandai-pandai ya, kadung jengkeng gini, duduknya kadung jengkeng gini, ya jengkeng gini. Terus aku duduk gini berdoa, ya Allah, aku dapat dipanggil ya, dipanggil gitu. Akhirnya Kak Cum duduk kayak gini, ada di gini, kamu gitu kan. Kamu yang mana gitu kan. Pada mau tanggung kabeh pada kan cuman diambil 12 orang kan ber 10 orang beribu-ribu orang tadi tuh guys. Ya Allah, Kak Cum bener-bener ya Allah merasa bersyukur banget, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, enggak berhenti Kak Cum itu bersyukur guys sama Allah Subhanahu wa taala yang bener-bener aku dikasih anugerah, kasih piala di Indonesia paling di Jawa di kampung ya Allah, maaf. Piala paling indah menurut Kak Cum ya Allah, kerja keluar negeri kita nggak tahu tulis, kita nggak tahu baca, tapi Allah Subhanahu wa taala itu ngasih aku semuanya kayak ngiwir gitu guys, kayak ngiwir, kayak ada yang ngasih tahu Kak Cum apa-apa kan. Tapi Kak Cum tuh ngiwir banget guys, kayak masuk gitu. Orangnya tinggi gede, masuk gitu guys. Ya Allah dibentak-bentak kayak gimana, sekolah di dalam gedung tadi suruh vacuum tuh pakai mesin, pakai ganti apa spray di sekolah lah, pakai sekolah. Ya Allah sekolah guys bener-bener luar biasa, keluar negeri bukan gampang, jangan kira itu gampang, susah guys. Oke, ini apa Kak Cum cerita mulai dari perjuangan Kak Cum ke luar negeri. Kak Cum umur 27 tahun sampai sekarang 25 tahun perjuangan Kak Cum. Waktu itu ini dia sampai bikin paspor, selesai dipilih mau ke Arab Saudi ya guys. Ini Kak Cum nggak panjang-panjang dulu, Kak Cum sekarang mau selesai dulu karena ada isya, mau sholat isya dulu. Kak Cum mau kerja ini dulu. Ini Kak Cum mau caranya gini guys, kerja gini karena ini pekerjaan Kak Cum ikhlas, Kak Cum happy. Ini ditotok gini guys, selesai gini nanti terus digosok ya, digosok kerja kakak. Oke, Kak Cum akhiri dulu cerita Kak Cum mulai awal Kak Cum kerja ke luar negeri, nanti sampai Kak Cum sampai akhir ke Singapura ini tahun 2025. Jadi Kak Cum pergi ke tahun 2000, kurang sedikit 2000 lah guys, sampai tahun 2025. Itu perjalanannya panjang banget dari awal guys gitu. Jadi Kak Cum mau kasih tahu orang-orang di kampung kalau bilang ke luar negeri itu enak, enggak enak sama sekali. DP tepo tendang-tendangan enggak karu-karuan, makan berlari-lari kayak burung. Kalau kita enggak cepat-cepat lari guys, kalau ada pengumuman makan gitu Kak Cum selalu di depan gedung dulu gitu ya. Aku tunggu makan tuh kan makannya cuman lauknya guys. Kalau memang satu bakul gede gitu loyah